Shalom, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Sebelum ibadah dimulai, yuk sama-sama kita perhatikan hal berikut. Pakai pakaian yang rapi. Ngobrolnya di stop dulu. Siapkan Alkitab dan persembahan. Duduk rapi, siapkan diri untuk memuji Tuhan. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengajar anak-anak sekolah minggu-Mu. Berkati pelayanan kami, agar pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi semua orangnya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Selamat siang. Tetap semangat. Bisa. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Luar biasa. Fantastis. Yes. Waduh, kayaknya kurang semangat deh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Tepuk semangat. 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 Ya, luar biasa. Adik-adik, mari semuanya berdiri. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan dengan pujian Pujilah Nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergema. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergema. Puji Tuhan dengan puji namanya. Pujilah nama Tuhan, kita pun bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, kita pun bunyikanlah. Treng 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 treng, dengan kita puji namanya. Pujilah nama Tuhan, gendang pun bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, gendang pun bunyikanlah. Dung 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 dung, dengan gendang puji namanya. Trompet. Pujilah nama Tuhan, trompet pun bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, trompet pun bunyikanlah. Pet 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 pet, dengan trompet puji namanya. Yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita memuji dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita yakin bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan, sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku.
Tis. Iya, Kakak Pernah nggak Bertin. waktu sekolah minggu dikasih bagian untuk membaca firman Tuhan atau berdoa? Pernah. 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 Gimana perasaannya? Takut sih, tapi sekarang kalau aku disuruh sama kakak guru sekolah minggu, aku udah berani karena aku udah belajar dari rumah sama mama papa aku. Wah, hebat ya. Ya Nah, dong. adik-adik di rumah, misalnya di sekolah minggu disuruh bu gurunya untuk memimpin pujian atau berdoa atau baca Alkitab, gimana perasaannya? Nah, kakak berharap adik-adik juga berani ya. Seperti kakak Sentis tadi, meskipun awalnya masih malu-malu. Dan ketika kita diberikan kepercayaan, kita harus melakukannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan dengan penuh sukacita. Nah, mari adik-adik di rumah kita minta pertolongan supaya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Amin. Amin. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam Mazmur berbalasan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 20 ayatnya yang keempat. Mazmur 20 ayatnya yang keempat. Nanti kakak akan bacakan kalimat yang keluar dan adik-adik sekolah minggu bacakan kalimat yang ke dalam. Kita mulai, 2, 3. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu Dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan dan kita berdoa, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi pertama kali dengar firman Tuhan. Musik. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Oke, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami senang hari ini karena kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini boleh membarui hidup kami, hidup baru yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman? Sudah, iya. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana Tuhan memilih beberapa orang, beberapa anaknya yang mendapatkan kepandaian daripada Tuhan untuk mendirikan kemah suci atau gereja. Iya, beberapa anak dipilih oleh Tuhan untuk mendirikan kemah suci, untuk ditempati bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, mereka melakukannya dengan penuh sukacita, mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kemah suci terlihat indah untuk mereka tempati beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita yang baru. Kembali Tuhan memilih anak-anaknya untuk memimpin ibadah, untuk melayani Tuhan. Nah, siapa kira-kira yang akan dipilih? Dan apakah yang dipilih itu akan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya? Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan bangsa Israel,
untuk beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan, di kemah suci yang sudah mereka bangun. Nah, Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya dengan benar. Bangsa Israel berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memilih kakaknya Musa. Siapa yang tahu? Siapa kakaknya Musa? Ada yang tahu? Iya, kakaknya Musa itu adalah Harun. Tuhan memilih Harun bersama dengan kedua anaknya untuk memimpin ibadah di kemah suci untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada zaman dulu kalau bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, Harun dan kedua anaknya dipilih oleh Tuhan untuk memimpin ibadah. Apa yang mereka persiapkan? Sama halnya dengan kita. Di gereja yang memimpin ibadah Pak Pendeta. Apa yang Pak Pendeta pakai? Pak Pendeta memakai baju khusus ya, toga. Nah, demikian Harun dan anak-anaknya memakai baju khusus untuk imam dalam melayani atau memimpin ibadah. Nah, selain pakaian khusus, mereka juga mempersiapkan persembahan. Mereka mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, bangsa Israel membawa persembahannya kepada Tuhan, meletakkan di dalam kotak persembahan, ya seperti ini. Ketika bangsa Israel atau umat Israel membawa persembahan kepada Tuhan, persembahan bakaran, maka api Tuhan datang membakar persembahan itu. Tuhan berkenan kepada persembahan itu. Nah, tibalah saatnya giliran dari kedua anak Harun, Nadab dan Abihu, untuk menyampaikan atau membawa persembahan bakarannya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu? Dia membawa persembahan dengan main-main. Dia tidak sungguh-sungguh. Dia bawa persembahan kepada Tuhan, tetapi dia menggunakan api buatannya sendiri. Dia tidak memakai api dari Tuhan. Iya, dia main-main, dia tidak sungguh-sungguh. Dia memakai api sendiri yang dikatakan dalam firman api asing. Ya, Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Tuhan tidak suka, Tuhan sedih, Tuhan marah melihat apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu. Lalu api Tuhan datang menyambar kedua anak Harun, Nadab dan Abihu. Mereka mati, terbakar, hangus. Nah, anak-anak yang dikasihi dan disayangi Tuhan Yesus, Tuhan sangat menginginkan Harun bersama dengan anak-anaknya bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sesuai yang diperintahkan Tuhan. Tuhan ingin itu. Misalnya, tidak boleh minum minuman keras pada saat mau masuk ke dalam tempat ibadah atau kemah suci atau gereja. Yang kedua, harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, Harun bersama-sama dengan anaknya harus bisa memberikan petunjuk yang baik sesuai dengan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Iya. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kalau Tuhan memilih kita untuk melayani Tuhan, mari kita terima dengan sukacita, kita lakukan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya, anak-anak disuruh memimpin doa, mari lakukan dengan baik, dengan sikap doa yang benar, dengan sikap
doa yang sopan, yang dikenan oleh Tuhan. Karena anak-anak sekalian, apa yang kita lakukan, semua kita lakukan untuk Tuhan harus dengan rasa hormat. Iya. Nah, adik-adik yang dikasihi dan disayangi Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau Tuhan pilih kita untuk menjadi pelayannya. Ketika kita dipilih, kita tidak boleh mengendalikan kepintaran kita. Ya, kita juga tidak boleh bilang saya tidak bisa. Percaya bahwa ketika Tuhan memilih kita, maka Tuhan tahu bahwa kita bisa dan Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Iya, demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, semua yang sudah bawa Alkitab, yang sudah bisa membaca, silakan kita buka Alkitabnya, kita baca firman Tuhan dari Imamat pasal 10 ayat 8 sampai 11. Ya, Imamat pasal 10 ayat 8 sampai 11. Ibu guru membacakan di sini, kita simak ya bersama. Firman Tuhan, larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Amin firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa menurut doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari siapkan persembahannya, dan kita tetap mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi pujian Aku bawa persembahanku. Aku bawa persembahanku kepada Tuhan Yesus. Aku bawa persembahanku, Tuhan memberkati. Sekali lagi, aku bawa persembahanku. Aku bawa persembahanku kepada Tuhan Yesus. Aku bawa persembahanku, Tuhan memberkati. Iya, kita akan masuk ke dalam prosesi inisiasi atau kenaikan kelas. Nah, tidak seperti biasanya kalau tahun kemarin kita inisiasi di gereja. Karena pandemi pada saat ini, maka ibadah inisiasi akan diwakili oleh teman-teman kita yang ada di sini. Dari anak Indria ke anak kecil akan diwakilkan oleh Joy, anak kecil ke anak besar diwakili oleh Devin, anak besar ke anak madya diwakili oleh Rasya, dan anak madya ke PPGT akan diwakili oleh
Citra. Nah, nama-nama akan dibacakan pada saat ini. Ya, dari anak Indria ke anak kecil, yang pertama Ardel Christopher Nyita, yang kedua Kalista Noviani, yang ketiga Delona Vino Melona Limbong, yang keempat William Reynard Gesmatul. Kemudian Natania Kristabel Bandaso, Aileen Jelita Pirade, kemudian Yuda, kemudian Chris Cleopatra Yuanma Pangala, Demas Azrael Payungalo, Marcelo Ramba, William Dali Putra, Novelin Yahana Madika, dan yang terakhir Joy Della Bruri. Anak kecil ke anak besar, ada Evelyn Lumbar, Leticia Margaret Majesty, Priscilia TSCH, Queen Pitaloka Kalua, kemudian Alvaro Maidan Tangdiola, ada Clara Putri Cantika Pangala, Elsadai Rahel Nauli Sinaga, Dava Silambi, Moria Sangga Kanaya, Destal, Andre, Anastasia Payungalo, Christian Randi Salu, Joshua Gabriel Unyak, Jakivan Niki Krisna, Theo Sastra Arti, Adelia Silvana Limbong, Devin Della Bruri. Dan untuk anak besar ke anak madya ada Gabriel Salvador Gara, Angelina Anastasia Lamban, Justin Valentino Miguel, Rafael Iron Putra Jela Jela, Irvin I.M. Pangkung, Kevin Mauri Dila, Fabian Hans Adriansah, Armi Griseldis, Axel Putra Silambi, Gabriele, Kensi Darel Manset Tiaga Pangala, Anissa Seprina, Cornelius Octavio Paulus Dado, Alexei Glovani Tarupono, Marcel Peter Butu, Valen Melki Sule, Bimo Antonius Bondo, Jonathan Rasya Abner Sulo. Ya, oke. Anak madya ke PPGT ada Alfadira Gracia Wiki Nyita, Jessica Saraswati FCH, Rafael P.A. Pangkung, Clara Tesalonika Parangan, Meilani Gabriela Tiskaratu, Blessing Jelita Bintang Pantan Dianan, Melti Biring, Kamaya Nirwana, Risma Marten Sule, Cesi Tudang, Karina Veronica, Arin Pasorong, Alpian Haryansyah, Tiara Renika, Nadia Leora Marten, Yosa Putra Paunganan, Citra Margareta Artanto, dan yang terakhir ada Yuni. Ya, itulah nama-nama yang diinisiasi pada hari ini. Dan jika ada teman-teman di kelompok yang tidak disebutkan namanya, tetapi udah naik kelas, boleh tetap naik kelas juga ya. Nah, sekarang kita akan melakukan inisiasi secara simbolis. Kepada Bapak Pendeta, disilakan.
Iya, berfoto dulu kali ya. Bapak silakan berfoto dulu. Oke, silakan duduk kembali. Dan kepada Bapak Pendeta, kalau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Selamat siang, Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama melaksanakan inisiasi bagi anak-anak sekolah minggu dari kelas Inria ke kelas besar, dari kelas besar ke kelas remaja, dan dari remaja ke pemuda. Kiranya inisiasi hari ini memberi semangat kepada adik-adik sekolah minggu untuk lebih giat lagi mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Sekalipun untuk saat sekarang ini ibadah masih dilaksanakan dari rumah, tetapi tidaklah mengurangi semangat kita semua. Oleh karena itu, kiranya dengan kelas yang baru, teman yang baru, guru yang baru akan semakin memotivasi adik-adik sekolah minggu untuk bersekolah minggu. Kita berharap situasi membaik dan kita bisa bertemu di kelas kembali. Selamat kepada seluruh adik-adik sekolah minggu yang hari ini boleh menerima inisiasi penaikan kelas yang diwakili oleh teman-teman kita yang ada di gedung gereja ini. Itu berarti teman-teman yang nama-namanya telah dibacakan oleh kakak-kakak pembimbing tadi juga menjadi bahagian dari inisiasi pada hari ini. Demikian yang saya sampaikan. Selamat kepada semua adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati. Oke, kita akan masuk dalam doa persembahan dan yang dirangkai dengan doa syukur syafaat. Mari dalam posisi berdoa kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, biarlah boleh berguna baik dalam pelayanan sekolah minggu dalam jemaat kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan boleh memilih kami untuk melayani Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Berkati apa yang sudah kami lakukan Tuhan, biarlah boleh berkenan kepada Tuhan, membuat Tuhan senang dan Tuhan selalu menuntun kami. Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu, jemaat Elim Balikpapan, bahkan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada yang bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan berkati keadaan mereka walaupun hanya bisa beribadah di rumah masing-masing lewat live streaming Tuhan, tapi kami percaya bahwa ini adalah cara yang Tuhan nyatakan buat kami tetap selalu dekat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau ada anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa mengikuti ibadah ini karena tidak punya fasilitas, Tuhan tolong mereka. Ada juga yang malas-malasan, acu tak acu, tidak mau peduli untuk beribadah. Tuhan kiranya menyayangi mereka, memberkati mereka. Kami mau berdoa Tuhan buat kakak Nita yang sedang dirawat dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memberkati, menguatkan, memakai para dokter, juru rawat, bahkan makanan, minuman, obat-obatan untuk menjadi saluran kesembuhan bagi kakak Nita. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang tetap setia melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan,
ibadah online yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkati, semuanya boleh dilancarkan dan semua dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan pulihkan dari virus corona yang sedang merebak, bahkan gereja kami Tuhan juga berkati. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta kami Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, karuniakan kesehatan, kekuatan sehingga mereka tetap mengangkat tugas pelayanan dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekiranya kami akan selesai ibadah, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami semua. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan masuk dalam perintah Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita lagi ya, dari Imamat 10 ayatnya yang ke-10. Imamat 10 ayatnya yang ke-10. Kita baca 1, 2, 3. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Jadi, adik-adik sekolah minggu harus bisa membedakan yang sesuai dan tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik jalan serta Yesus selamanya. Oke, anak-anak yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita pada hari ini. Karena itu pergilah, layanilah Tuhan dengan penuh sukacita dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami telah selesai dengan baik ya Tuhan. Berkati pelayanan kami ini, biarlah pelayanan kami ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat di rumah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.